Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kali ini kita akan bahas mengenai keterampilan mempengaruhi. Ini merupakan materi ketiga di pertemuan keempat. Keterampilan mempengaruhi itu disebut sebagai persuasif. Jadi, persuasif adalah bagaimana cara kita membujuk atau mempengaruhi orang lain. Seperti biasa kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang jelas, atau mungkin terlalu cepat dalam penyampaian pesannya, nanti bisa ditanyakan di ruang kelas. Jadi silakan catat poin-poin pentingnya saja. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi kalau misalnya di pertemuan ketiga, yang materi 2, kita bahas tentang keterampilan percakapan. Kali ini kita belajar mengenai keterampilan mempengaruhi. Jadi apa yang dimaksud dengan keterampilan? Keterampilan artinya cakap, mampu, cekatan. Jadi apa ya? Sigap gitu ya. Jadi keterampilan ini berasal dari kata terampil yang berarti cakap, mampu, maupun cekatan seperti itu. Nah, Eversion mengatakan bahwa keterampilan itu membutuhkan pelatihan atau kemampuan dasar yang dimiliki setiap orang agar dapat lebih membantu orang lain dan menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai, gitu ya. Jadi diulang ya, keterampilan ini adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh orang lain sehingga dia dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bernilai dan lebih cepat. Jadi artinya dia cepat mengerjakannya, kemudian juga dia sangat ahli, dia tahu poin-poin apa saja yang harus dikerjakan. Itu disebut sebagai terampil. Nah, kemudian Robbins mengatakan keterampilan itu dibagi menjadi 4 kategori, gitu ya. Robin mengatakan keterampilan dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, ada yang disebut dengan basic literacy skill. Nah, apa yang disebut dengan basic literacy skill ini adalah sebetulnya keahlian dasar yang sudah pasti dimiliki banyak orang. Misalnya basic keahlian skill itu orang tuh pasti sudah mampu membaca, sudah bisa menulis, berhitung, mendengarkan. Itu adalah hal-hal yang dasar. Jadi sebelum kita mampu masuk ke dalam tahapan terampil, kita harus tahu dulu nih kira-kira apa ya yang menjadi basic kemampuan kita tuh apa. Tadi ya, membaca semua orang pasti bisa gitu ya. Menulis juga semua orang pasti bisa, berhitung, kemudian serta mendengarkan. Nah, ada juga yang disebut dengan technical skill. Nah, apa yang dimaksud dengan technical skill? Technical skill ini adalah kemampuan yang memang dilalui melalui proses pembelajaran. Misalnya kayak ibu, orang komunikasi, technical skill-nya apa yang dipelajari? Yaitu bagaimana cara berkomunikasi. Begitupun dengan teman-teman, kalau misalnya kuliah di jurusan teknik, maka otomatis teman-teman memiliki kemampuan atau secara teknikal dalam pengoperasian komputer, alat digital, dan lain sebagainya. Jadi, setiap orang pasti memiliki teknis skill-nya masing-masing, tergantung dia belajar di bidang apa, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah interpersonal skill. Interpersonal skill adalah kemampuan seseorang berkomunikasi dengan orang lain, baik secara individu atau kelompok atau organisasi. Jadi kalau misalnya ketemu dengan orang atau ketemu dengan teman, dia mampu mendengarkan dengan cukup baik, dia mampu bekerja sama dengan tim, kemudian juga setiap pendapatnya selalu didengarkan, maka otomatis dia sudah memiliki yang namanya interpersonal skill. Karena interpersonal skill ini semua orang memiliki kemampuan tersebut. Masalahnya diasah atau tidak. Kalau misalnya tidak diasah, maka otomatis kemampuan itu tidak akan terbentuk. Tapi kalau misalnya kita sering melakukan komunikasi itu dengan 1-2 orang di kelompok, di organisasi, maka itu akan menjadi keahlian kita tersendiri untuk nanti ke depannya mampu mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian ada juga yang keempat adalah problem solving. Nah, problem solving ini adalah bagaimana kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logika atau perasaannya. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang tersebut, kemudian juga pesan yang kita sampaikan ini juga secara tidak langsung mampu apa ya, memecahkan permasalahan yang ada dengan logika yang kita punya. Jadi kita punya trik dan cara-cara tersendiri untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Itu yang disebut sebagai
kalian seseorang dalam memecahkan masalah dengan menggunakan logika atau perasaannya. Nah, next, sebetulnya ada berbagai macam cara atau faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ini bisa terampil gitu ya. Kan tadi dibilang ya, basic keterampilan itu ada 4 gitu. Satu, basic, kemudian technical, interpersonal, dan juga problem solving. Nah, selain itu, faktor yang mempengaruhi seseorang bisa dianggap terampil, cekatan, cakap itu karena satu, adanya tingkat pendidikan gitu. Jadi pengetahuan seseorang itu akan berdasarkan tingkat pendidikannya. Jadi kalau misalnya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah juga dia sebetulnya menyerap hal-hal baru atau ilmu-ilmu baru. Jadi semakin bagus pengetahuannya, maka ilmu yang didapat juga akan semakin lebih baik. Biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya masalah umur. Jadi kalau misalnya seseorang yang bertambah usia, maka akan terjadi perubahan fisik terhadap dirinya gitu ya. Mungkin dia makin besar badannya atau juga mulai ada keriput dan lain sebagainya. Umur mempengaruhi fisik seseorang dan juga psikologi seseorang. Psikologi seseorang artinya adalah mempengaruhi bagaimana cara dia menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana juga cara dia berkomunikasi. Itu disebut dengan tingkat pendidikan. Itu disebut dengan umur adalah salah satu faktor seseorang bisa terampil. Makanya selalu dikatakan makin tinggi pohon, makin berilmu seseorang seperti padi, makin apa sih istilahnya? Semakin berilmu semakin merunduk gitu ya. Itu prinsipnya padi gitu. Jadi dalam artian kalau misalnya dia makin ahli, makin pandai melakukannya, maka biasanya itu akan mempengaruhi bagaimana cara dia berkomunikasi terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ada pengalaman. Nah, pengalaman ini adalah dijadikan sebagai dasar lebih baik dari yang sebelumnya. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru terbaik gitu ya. Karena kenapa? Itu sesuatu hal yang tidak kita pelajari di bangku pendidikan, tapi kita pelajari dalam aktivitas kita sehari-hari dengan orang lain gitu ya. Jadi dalam artian pengalaman ini seperti apa saja, misalnya pengalamannya, misalnya apa ya, pengalaman yang dilalui yang tadi apa ya, pengalaman yang dilalui itu misalnya kayak pengalaman, oh saya pernah nih ditilang gitu. Nah itu akan jadi pengalaman, oh gimana ya saya caranya buat nggak ditilang lagi gitu. Nah itu adalah proses pengetahuan yang dimaksud seperti itu ya. Makanya ada pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Gitu. Nah, jadi apa saja yang menjadi komponen dalam mempengaruhi orang lain? Ada beberapa cara atau ada beberapa syarat untuk bisa mempengaruhi orang lain. Nah, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama simbol. Nah, simbol ini merupakan satu bisa bahasa verbal atau non verbal ya. Biasanya karena keahlian, pertukaran informasi gitu ya, keterampilan seseorang. Simbol-simbol ini ditunjukkan nantinya dengan karya gitu, dengan hasil. Misalnya kalau orang bisa jahit ya akan kelihatan hasil jahitnya. Kalau dia bisa bikin aplikasi ya akan kelihatan hasil aplikasinya. Jadi cara mempengaruhi orang lain adalah dengan simbol-simbol. Oh, dia hebat ya bisa bikin aplikasi A gitu. Ditunjukin hasilnya. Nah, itu yang disebut dengan simbol. Dan itu bisa mempengaruhi orang lain supaya tertarik kepada kita. Yang kedua, ada pengertian atau pemahaman. Nah, pengertian atau pemahaman ini dipahami sebagai bagaimana cara kita mentransfer informasi atau melakukan komunikasi dengan orang lain dengan proses komunikasi yang dilalui. Misal, kalau kita berbicara dengan murid TK, gimana nih caranya kita berbicara ke murid TK, tapi murid TK ini tuh paham apa yang kita sampaikan. Makanya itu yang disebut dengan pemahaman komunikasi itu sendiri. Jadi memberikan pemahaman supaya orang lain ini paham dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Kemudian juga adanya interaksi. Untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, pastikan kita memiliki interaksi yang cukup baik. Nah, ini yang menarik. Interaksi ini tuh seperti apa? Interaksi yang dimaksud adalah interaksi ketika kita berkomunikasi dengan orang gitu ya. Nah, berkomunikasinya adalah misalnya dengan menyampaikan sesuatu hal yang harapannya itu mudah dipahami oleh orang lain gitu ya. Misalnya, oh
Saya kalau ngomong sama dosen A harus seperti ini. Oh, saya kalau ngomong sama B harus seperti ini. Semakin kita sering berinteraksi dengan orang yang berbeda, semakin terasah juga kemampuan kita bagaimana untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah pengurangan rasa ketidakpastian. Untuk bisa mempengaruhi orang lain tuh kita harus yakin dengan apa yang ingin kita sampaikan. Semakin kita yakin dengan apa yang disampaikan, semakin kita yakin apa yang tujuan dari yang ingin kita sampaikan, maka secara tidak langsung komunikasi ini timbul karena kebutuhan seseorang untuk mengurangi rasa ketidakpastian. Jadi ketika disampaikan, oh saya jadi yakin, oh saya jadi pasti apa yang disampaikan. Itu yang dimaksud dengan pengurangan rasa ketidakpastian itu sendiri, seperti itu. Nah, next ada kebersamaan. Jadi gini, untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain mau mengikuti apa yang kita sampaikan adalah dengan cara kita selalu bersama-sama dengan orang tersebut. Semakin sering kita bersama-sama dengan orang tersebut, maka semakin mudah juga kita mempengaruhi orang lain. Tapi kalau makin jarang kita bersama-sama dengan orang tersebut, maka makin tingkat kesulitan kita untuk mempengaruhi orang lain juga akan cukup sulit. Jadi artinya adalah kebersamaan ini bagaimana cara kita membangun proses komunikasi ini dengan cukup baik. Nah, selanjutnya ada replikasi memori atau stimulus yang dimana mengarah perhatian seseorang dengan tujuan mereplikasi memori. Nah, ini cukup agak bingung kali ya. Apa sih Bu yang disebut dengan replikasi memori? Replikasi memori itu adalah stimulus, rangsangan. Jadi ini kalau misalnya kita ngobrol sama orang, gimana sih cara kita merangsangnya, Bu? Cara merangsangnya seperti ini. Loh, kita kan dulu pernah ketemu di pesta pernikahan ini kan? Iya, dulu kita pernah ketemu di mall ini kan? Nah, itu adalah replikasi memori. Jadi mengingatkan kembali lawan bicara kita atau merangsang kembali lawan bicara kita kejadian atau peristiwa apa yang membuat kita pernah berkomunikasi. Nah, itu yang disebut dengan replikasi memori. Nah, selanjutnya, untuk bisa mempengaruhi orang lain juga adalah dengan memberikan tanggapan. Yang paling penting adalah kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, jangan terus-terusan kita ngomong, tapi berikan jeda orang lain merespon kita dulu. Kalau misalnya orang lain sudah merespon kita, baru kita bisa timbal balik. Misalnya, oh iya, oke. Kalau kayak gitu kamu maunya apa? Oke. Kamu maunya seperti itu kan? Saya kasih pendapat nih. Gimana kalau dengan cara saya? Nah, dengan cara seperti itu, secara tidak langsung, orang itu pasti akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Karena kenapa? Kita memberikan lawan bicara kita untuk menanggapi dulu apa yang kita sampaikan, lalu kita membujuk orang tersebut untuk mengikuti apa yang menjadi maunya kita. Seperti itu. Itu yang disebut dengan tanggapan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi orang lain mengikuti apa maunya kita. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan komponen dalam komunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Nah, apa saja sih sebetulnya yang harus ada dalam mempengaruhi orang lain? Satu, harus adanya timbal balik. Yang paling penting, kalau misalnya kita ngajak ngobrol orang lain, kita ngajak kita ngajakin ngobrol orang lain, kita pengen didengerin sama orang lain, berikan dulu timbal balik. Misalnya kayak ini, kalau kamu pengen diperlakukan baik oleh orang lain, maka kamu harus bersikap baik gitu. Kalau misalnya kamu memperlakukan orang lain tidak baik, tapi kamu berharap diperlakukan baik, itu nggak adil. Jadi artinya, kalau misalnya dia cuma pengen didengerin, ya udah kita dengerin dulu. Nanti pas kita mau berbicara, dia akan mendengarkan kita. Nah, itu adalah proses timbal balik supaya kita bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kedua adalah konsisten. Nah, konsisten ini seperti apa? Jangan bimbang ketika menyampaikan pesan. Kok tiba-tiba dia bilang A, terus bilang B, terus bilang C. Kok nggak konsisten ya? Jadi pastikan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu ya konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Kalau kita mau bilang A ya kita bilangnya A gitu. Jangan bilang A tapi kita jawabnya B. Jangan bilang B tapi kita jawabnya A. Nah, ini ya sesuatu yang tidak konsisten yang itu sebetulnya ketidakkonsistenan inilah yang pada akhirnya orang sulit percaya terhadap kita. Kalau misalnya orang udah nggak percaya sama kita, maka otomatis itu akan berpengaruh terhadap terhadap komunikasi yang akan dilakukan. Jadi pastikan bahwa ketika kita berbicara, apa yang kita lakukan itu sama dengan perilaku kita. Jadi ya konsisten tadi gitu. Jangan
sampai katanya A, tapi bilangnya B, katanya B, tapi bilangnya C. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi, pastikan konsisten. Yang ketiga, ada konsensus. Nah, konsensus ini adalah berikan kesepakatan. Konsensus itu apa? Kesepakatan antara kita dengan orang lain atau kita dengan komunikan. Misalnya kayak gini, oke, kamu saya kasih kesempatan ya ngomong 5 menit. Tapi 5 menit kemudian saya ngomong. Nah, itu yang disebut dengan konsensus. Jadi artinya sepakat dulu. Oke, kalau kayak gitu. Jadi dia dulu nih yang curhat, baru kita yang curhat. Nah, itu disebut dengan apa? Memberikan kesepakatan antara kita dengan orang lain. Nah, kemudian komponen lain dalam mempengaruhi orang lain adalah kelangkaan. Nah, sebetulnya gini, kita tuh pengen orang lain itu apa ya? Gimana caranya supaya orang lain tuh punya rasa ketergantungan untuk kita. Nah, misalnya satu, ketergantungan untuk curhat gitu. Dua, ketergantungan untuk ya cerita aja gitu. Kayaknya seru ya kalau cerita sama dia gitu. Kayaknya seneng ya kalau cerita sama dia. Jadi gimana caranya kita membuat orang lain untuk mau terus-terusan bercerita terhadap kita. Nah, itu yang disebut dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini adalah yang tadi disampaikan bahwa gimana nih caranya supaya orang-orang tuh apa ya, akan merasa kehilangan kalau misalnya nggak ada kita. Nah, ini harus dibentuk gitu, sehingga sehingga mereka punya rasa rasa kebergantungan terhadap diri kita karena karena hanya dia yang bisa mengerti aku gitu. Hanya dia yang mau dengerin aku. Nah, itu yang disebut dengan si kelangkaan itu sendiri. Nah, dalam mempengaruhi orang lain juga kita dituntut untuk mampu mengelola waktu yang baik gitu. Ingat ya, nggak semua orang memiliki kapasitas waktu yang sama seperti kita. Nggak semua orang memiliki selain kapasitas waktu, nggak semua orang juga memiliki fleksibilitas waktu atau misalnya kesediaan waktu seperti kita. Atkinson mengatakan bahwa manajemen waktu ini adalah sesuatu hal yang perlu diasah dengan orang lain, harus terampil gitu ya. Makanya kalau di kita kebiasaan, nanti ya jam 1, datangnya jam 2. Iya, tungguin ya, OTW. Kalau kata orang Sunda bilang, oke, tungguan we gitu. Jadi kita cuma disuruh nunggu gitu ya. Nah, supaya kita mampu mempengaruhi orang lain adalah dengan mengelola waktu yang baik. Kalau misalnya kita bilang jam 1, ya kita datang jam 1 gitu. Jangan kita datangnya jam 2, datangnya jam 3 gitu. Sesuai dengan waktu yang diberikan, manfaatkan sebaik mungkin, lakukan dengan konsisten, maka orang akan percaya bahwa kita memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang bagus. Semakin itu diasah, semakin itu ditunjukkan, orang akan respect sama kita. Semakin orang respect sama kita, biasanya orang akan segan sama kita. Nah, itu yang membuat seseorang tuh dipertimbangkan nanti ke depannya. Nah, kemudian ada juga nih, menurut Robin dan Josh, kekuasaan dan mempengaruhi orang lain. Gimana nih caranya sebetulnya kekuasaan yang kita miliki itu bisa mempengaruhi perilaku orang lain yang tadi Ibu bilang ya, pada pengelolaan waktu. Kalau dia konsisten mengelola waktu dengan baik, dia disiplin, maka otomatis orang akan respect terhadap dia. Semakin orang respect, semakin orang akan segan terhadap dirinya. Semakin segan, maka secara tidak langsung orang tersebut memiliki kekuasaan atau kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, mempengaruhi perilaku orang lain. Misalnya kayak ini, contoh ya, misalnya sama ibu kan nggak pernah telat nih. Nah, atau ibu rajin terus masuk. Tiba-tiba kalian itu secara otomatis jadi rajin masuk juga. Satu, jadi rajin masuk. Dua, jadi rajin ngerjain tugas atau rajin dan lain sebagainya. Karena kenapa? Kekuasaan itu mempengaruhi secara tidak langsung perilaku kalian. Karena kenapa? Ditunjukin. Sistem di kita itu baiknya adalah bukan hanya menasehati, tapi memberikan contoh. Semakin banyak memberikan contoh, maka secara tidak langsung orang akan terpengaruh dengan baik. Tapi semakin tidak mendapatkan contoh apapun, ya orang tidak akan dapat pengaruh apapun. Gitu. Jadi orang itu justru lebih suka diberikan dipengaruhi dengan kata-kata, kemudian dipengaruhi dengan perilaku atau sikap. Kalau misalnya ditunjukin dengan contoh, orang tuh biasanya akan lebih nurut gitu ya. Nah, kemudian ada kepemimpinan. Nah, gini, Bu, emang kalau misalnya mempengaruhi orang lain tuh harus jadi pemimpin dulu ya, biar orang lain nurut sama kita? Tidak seperti itu. Belum tentu seperti itu dan tidak juga seperti itu gitu ya. Jadi artian seperti ini.
dalam mempengaruhi orang lain tidak harus dia seorang pemimpin, tapi bisa juga dia opinion leader. Apa yang dimaksud dengan opinion leader? Opinion leader adalah pendapat dari orang lain, tapi dia posisinya bukan pemimpin gitu ya. Contoh nih ada KM, KM-nya nggak pernah didengerin, tapi justru orang lain nih yang didengerin pendapatnya. Nah itu disebut dengan opinion leader. Karena kenapa? Dengan seorang pemimpin yang mampu mempengaruhi proses komunikasi yang terbaik, di organisasinya, maka itu akan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan. Karena kenapa? Si pemimpinnya itu nggak hanya nyuruh, tapi juga membuat kesadaran orang-orang yang ada di kelompoknya untuk mengikuti apa yang disampaikan gitu. Makanya di sini dikatakan bahwa kepemimpinan itu adalah harus mampu dalam memotivasi orang-orang yang ada di kelompoknya. Nah, sedangkan kekuasaan itu mau melakukan apa yang diinginkan oleh pimpinannya. Tapi kalau mempengaruhi enggak, dia memotivasi. Kalau kekuasaan dia membuat orang lain jadi nurut. Misal ibu nih punya kekuasaan jadi dosen, kerjain. Kalau enggak nilainya nol. Nah, otomatis itu adalah kekuasaan. Tapi kepemimpinan tuh seperti ini misalnya. Ya udah, forum diskusi LMS-nya boleh dikerjain, boleh enggak. Ya itu kan buat nilai kalian. Kalau kalian kerjain, kalian dapat nilai. Kalau kalian nggak kerjain, kalian nggak dapat nilai. Itu yang disebut dengan kepemimpinan dan kekuasaan. Bedanya. Ya. Oke, terus gimana nih, Bu, kalau misalnya kita sedang mempengaruhi orang lain, terus ujung-ujungnya kita debat, ujung-ujungnya kita adu argumentasi. Sedangkan kan kalau misalnya kita beradu argumentasi dengan orang, malah akan menimbulkan pertikaian. Gimana nih caranya supaya ketika kita berkomunikasi itu nggak menimbulkan pertikaian gitu, atau tidak menimbulkan pertengkaran di kemudian hari? Cara yang baik dalam berargumentasi nanti di pertemuan di materi 5, pertemuan 6 itu ada bahas tentang debat gitu ya. Nah, debat ini adalah merupakan sebuah alasan yang bisa digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang lain, dengan teman, dengan dosen, dengan orang tua, kita berkomunikasi, terus ada nih pendapat dari lawan bicara kita tuh nggak kita sukai gitu ya, atau misalnya kita nggak setuju gitu. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu bisa banget sama kalian untuk ditolak atau diperkuat. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah supaya apa ya? Tujuannya tuh supaya paham gitu, bukan paham ya. Tujuannya tuh supaya pendapat kita didengarkan juga oleh orang lain. Nah, itu yang disebut sebagai apa ya? Setiap orang boleh berargumen, namun harus menggunakan cara yang benar gitu ya. Orang boleh berpendapat, orang boleh menolak. Nah, hati-hati biasanya kalau kita udah adu pendapat nih sama teman malah keluarnya kata-kata yang kasar. Nah, itu yang harus perlu dihindari. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik gitu. Jadi pastikan menggunakan kata-kata yang sopan, kemudian juga gunakan kata-kata yang enak didengar sama orang lain seperti itu. Itu yang disebut dengan adab berargumentasi. Nah, selain itu dalam berargumentasi itu harus apa? Satu, berikan bukti yang kuat. Jadi kalau misalnya mau berargumentasi atau berpendapat sama orang lain, pastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan faktual gitu ya, bukan hanya sekedar omong kosong. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu tidak sesuai dengan keadaan, maka otomatis orang nggak akan tertarik, orang tidak akan terpengaruh dengan kata-kata kita. Karena kenapa? Orang nggak lihat buktinya. Orang itu lebih suka melihat sesuatu berdasarkan buktinya. Jadi makanya dikatakan bahwa berikan bukti yang kuat. Selanjutnya, gunakan intonasi bicara yang sopan. Masalahnya, kalau misalnya udah debat, kalau misalnya kita lihat ya, misalnya di acara-acara debat, orang tuh kayak bersemangat banget gitu ya, kata-katanya, lain sebagainya, sampai berdiri dan lain sebagainya. Itu boleh saja dilakukan, tapi harus ada yang namanya pitch control. Pitch control itu adalah menggunakan intonasi bicara yang sopan. Kenapa harus bicara yang sopan ya? Karena kan kita nggak tahu nih dia latar belakangnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, usianya berapa, dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Makanya kenapa menggunakan intonasi bicara yang sopan adalah salah satu bentuk beradu argumentasi yang baik kayak gitu. Dan lihat juga gaya bicaranya seperti apa. Nah, dua terakhir yaitu satu, ketika kita beradu argumentasi atau debat dengan orang lain, jangan sekali-kali memotong pembicaraan.
Tapi Bu, dia kalau misalnya nggak dipotong pembicaranya, dia bakalan ngomong terus, nggak berhenti-berhenti. Justru oleh karena itu, kita biarkan dulu dia selesai berbicara. Jika sudah, kita lawan, counter attack gitu. Kita lawan balik gitu ya. Kita lawan balik semua pembicaraan lawan bicara kita gitu, dengan tentu dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang memang sudah kita miliki. Yang jangan dilakukan adalah justru kita memotong pembicaraannya itu dengan hal-hal yang belum selesai kita udah potong. Nah, itu yang tidak boleh. Yang terakhir adalah tidak memaksakan pendapat. Jadi ada beberapa hal yang udah tahu salah tapi masih ngotot. Terus Bu, gimana nih caranya kalau kita menghadapi lawan debat kita, udah tahu nih dia salah tapi dia ngotot, apa yang harus kita lakukan? Hal yang harus kalian lakukan ketika bertemu dengan orang seperti itu adalah membiarkan closing statement langsung. Closing statement, dengan closing statement maka secara tidak langsung kita sudah menang dan orang lain itu kalah. Karena kenapa? Ya dia berargumentasi dengan sesuatu hal yang sebetulnya itu sudah tidak boleh diargumentasikan lagi karena udah selesai gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi pada poin ini yang paling penting adalah jangan memaksakan pendapat. Semakin pendapat kita dipaksakan, semakin menunjukkan bahwa betapa egoisnya kita, pendapat kita ingin didengarkan orang lain, tapi kita tidak mendengarkan orang lain. Itu adalah cara bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dalam proses debat itu sendiri. Oke, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau misalnya ada poin-poin yang kurang paham, kurang jelas, atau misalnya terlalu cepat Ibu sampaikan, nanti bisa tanyakan di ruang kelas. Oke, terima kasih.